Di tengah hiruk-pikuk berita maraknya korupsi di negeri kita, saya ingin mengajak Anda sejenak menengok ke sebuah negara yang mungkin sebagian dari kita bahkan jarang mendengar nama tersebut. Negara yang saya maksud adalah Senegal. Masyarakat Indonesia mungkin lebih akrab dengan nama ibu kota negara di Afrika Barat ini, yakni Dakar. Ya, nama Dakar identik dengan rally Paris-Dakar yang termasyhur itu. Tapi saya tidak hendak bercerita tentang rally Paris-Dakar, melainkan tentang presiden mereka, yakni Bassirou Diomaye Faye, yang merupakan presiden termuda sepanjang sejarah Senegal. Ketika dilantik pada April 2024 lalu, usia Diomaye 44 tahun. Dunia menaruh perhatian pada sosok mantan aktivis pekerja ini bukan hanya karena usianya, tapi juga karena pendekatan kepemimpinannya yang sederhana namun penuh makna. Salah satu keputusan simbolik yang mencuri perhatian banyak orang adalah penolakannya untuk memajang foto dirinya di tempat-tempat umum, di sekolah-sekolah, di kantor pemerintahan, atau ruang publik lainnya. Sikapnya ini tentu kontras dengan kebiasaan di banyak negara di mana foto kepala negara biasanya wajib dipajang sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin. Alih-alih menempatkan dirinya sebagai simbol kekuasaan, Diomaye justru meminta para pejabat dan pegawai publik untuk memajang foto orang-orang yang mereka cintai, istri, suami, anak, atau keluarga di ruang kerja mereka masing-masing. Alasannya sederhana, namun sangat mendalam, yakni agar mereka, para pejabat tersebut, selalu teringat pada siapa mereka seharusnya bertanggung jawab. Dalam momen godaan untuk berbuat curang, mencuri, atau korupsi, maka foto orang-orang yang dicintai diharapkan bisa menjadi pengingat dan penjaga moral. Diharapkan sebelum mengambil keputusan buruk, seorang pejabat bisa bertanya pada diri mereka sendiri, apakah orang-orang yang aku cintai pantas menanggung malu karena aku memilih jalan yang salah? Diomaye mempercayakan kendali moral kepada sesuatu yang paling dekat dengan hati manusia, yaitu cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga. Walau saya tahu ada sebagian dari Anda yang meragukan langkah ini akan efektif kalau diberlakukan di Indonesia. Sebab dalam banyak kasus korupsi di negeri kita tercinta ini, selain faktor moral pelakunya yang memang rusak, ada dorongan dari pasangan hidup dan anak-anak yang tergoda ingin hidup bergelimang kemewahan, dan ini menjadi faktor lain yang cukup kuat untuk seseorang melakukan kejahatan. Tapi gagasan Diomaye ini menyentuh hati masyarakat Senegal. Dia mengubah arti simbol kekuasaan menjadi pengingat nurani. Foto keluarga bukan sekadar hiasan, apalagi status, tapi perisai moral dan penyaring godaan di tengah kekuasaan. Lewat satu simbol kecil itu, Diomaye seolah mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya soal visi atau strategi, tapi soal tanggung jawab, etika, dan kemampuan untuk tetap melihat dengan hati nurani saat kita harus mengambil keputusan. Kisah ini pun menjadi cermin bagi kita semua untuk kembali merenungkan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter dan pentingnya menanamkan budaya integritas di dalam diri kita. Sebab nilai-nilai sejati tak hanya dibangun lewat sistem yang kuat, tapi juga melalui keteladanan dan kejujuran yang lahir dalam diri setiap orang.